Pemirsa, Beni Cokro Saputro terdakwa kasus PT Asuransi Jiwasraya yang juga Direktur Utama PT Hansen International Tbk dijadwalkan menjalani sidang tuntutan pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut kuasa hukum Beni Cokro, Mukhtar Arifin, kliennya siap menjalani sidang tuntutan. Beni Cokro juga sudah dinyatakan sehat dan tidak lagi menjalani isolasi mandiri. Sebelumnya, 4 terdakwa kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero telah menjalani sidang putusan pada Senin 12 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan memutuskan keempat terdakwa dengan pidana maksimal yakni penjara seumur hidup. Kini hanya tersisa 2 terdakwa lagi, yakni Direktur Utama Hansen International Tbk Beni Cokro Saputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat. Ya, untuk mengetahui informasi mengenai kelanjutan sidang kasus Jiwasraya, kita sudah terhubung dengan rekan Renat Christian dan juru kamera Berki Marindo, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya, Renat, nah ini bisa Anda jelaskan seperti apa jalannya sidang tuntutan terhadap Beni Cokro dan juga Heru Hidayat saat ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, benar sekali hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menjadwalkan ulang sidang tuntutan untuk 2 orang terdakwa yang tersangkut dalam kasus Jiwasraya, yaitu Beni Cokro Saputro yang dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Hansen International dan juga Heru Hidayat dalam kapasitasnya sebagai komisaris di PT Trada Alam Minera. Adapun kedua orang ini awalnya dijadwalkan untuk menjalani sidang tuntutan pada beberapa minggu lalu, namun akibat kondisi kesehatan yang tidak mencakupi atau tidak memadai, kedua orang ini dijadwalkan ulang untuk melakukan sidang tuntutan, yaitu di hari ini, yaitu 15 Oktober 2020. Adapun persidangan sudah dimulai sejak pukul 11 tadi, baru saja dilakukan untuk terdakwa pertama, yaitu Heru Hidayat yang menjabat dalam posisinya sebagai komisaris di PT Trada Alam Minera. Adapun kedua orang ini, yaitu Beni Cokro Saputro dan juga Heru Hidayat, ini memang sudah dijadikan tersangka dan sudah menjadi terdakwa, di mana kedua orang ini disangkakan melakukan perbuatan suap kepada beberapa direksi PT Asuransi Jiwasraya yang juga telah dilakukan sidang vonis tuntutan terhadap beberapa orang, di mana kedua orang ini, Beni Cokro dan juga Heru Hidayat, melakukan tindak disangkakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan juga kedua orang ini disangkakan juga melakukan tindakan yang memperkaya dirinya, yang membuat negara, khususnya BUMN ini, mengalami kerugian hingga 16,8 triliun. Adapun untuk terdakwa lainnya sudah dilakukan sidang vonis putusan. Kita dapat melihat pada Senin lalu, 12 Oktober lalu, sudah ada putusan vonis terhadap 4 orang lainnya yang juga melakukan tindakan KKN terhadap bersama dengan kedua orang ini, yaitu ada mantan Direktur Utama Jiwasraya, yaitu Sandrisman Rahim, dan juga ada dari direksi, yaitu Syahri Wirman, dan juga dari direksi Jiwasraya juga, yaitu Heri Prasetyo dan juga Joko Tirto, di mana keempat orang ini pada Senin 12 Oktober lalu sudah divonis oleh pihak Pengadilan Jakarta Pusat dengan tuntutan seumur hidup. Dari beberapa vonis yang dijatuhkan dari ketiga orang ini, memang tuntutan tersebut lebih berat dari tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Adapun hari ini sidang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Beni Cokro, terdakwa, dan juga Heru Hidayat dan juga terdakwa Heru Hidayat tidak ada hadir langsung di Pengadilan Jakarta Pusat, melainkan mereka berada di Rutan Salemba, di mana persidangan ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung tentang penerapan peradilan di masa new normal memang diizinkan untuk dilakukan secara online, di mana
Beni Cokro Saputro ini dan juga Heru Hidayat ini berada di Rutan Salemba yang berada Rutan Salemba Kejaksaan Agung, sedangkan untuk kuasa hukum juga beberapa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan bila dapat kami simpulkan, memang dari beberapa yang sudah dibawa ke pengadilan, dari 4 terdakwa sudah dipidana, yaitu 4 orang yang tadi disebutkan tadi, dan sekarang sudah ada 2 terdakwa lainnya yang sedang menjalani sidang tuntutan oleh Pengadilan Jakarta Pusat, yaitu Beni Cokro dan juga Heru Hidayat, dan juga masih ada beberapa tersangka lagi yang memang masih harus menunggu peradilan, seperti 13 manajer investasi lainnya dan juga tersangka yang baru saja ditetapkan beberapa hari lalu, yaitu dari Peter Rasiman dari Himalaya Energi. Rolando. Iya, Renat, lalu ada berapa dan apa saja tuntutan yang dikenakan kepada mereka, Renat? Ya, terkait apa saja tuntutan yang akan diberikan JPU, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung, kepada pihak terdakwa, yaitu Beni Cokro dan juga Heru Hidayat, ini kita masih harus menunggu bagaimana jalannya persidangan, apa saja tuntutan yang akan dikenakan kepada kedua orang ini, yang dimana kedua orang ini disangkakan melakukan pembuatan korupsi, kolusi, nepotisme bersama dengan 4 terdakwa lainnya yang sudah divonis terlebih dahulu, dan sidang masih berlangsung untuk pembacaan tuntutan untuk terdakwa pertama, yaitu Heru Hidayat yang menjabat dengan kapasitasnya sebagai komisaris di PT Terada Alam Mineral. Nanti akan dilanjutkan kepada pembacaan tuntutan untuk terdakwa kedua, yaitu Beni Cokro Saputro. Adapun bila kita melihat, memang bila kita berkaca pada Senin lalu, 12 Oktober lalu, tuntutan yang diberikan oleh JPU untuk tersangka lain ini cukup berat, di mana dituntut dengan pidana seumur hidup ataupun pidana maksimal 18 ataupun 20 tahun, dan dari putusan pengadilan 4 orang terdakwa tersebut semuanya dituntut seumur hidup. Dan untuk kedua terdakwa ini kita masih harus menunggu, Rolando, bagaimana jalannya persidangan hingga selesai. Rolando. Baik, terima kasih Renat atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Renat Christian dan juru kamera Berki Marindo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.